Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Syahrial Nasution. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita setelah kita disibukkan dengan kegiatan ulangan harian di bulan lewat. Maka kali ini yang menjadi materi ajar kita pada hari ini adalah tentang pengertian ataupun kegiatan ekonomi. Nah, jadi Bapak harap jangan lagi seperti sebelumnya menonton videonya hanya setengah-setengah. Sekarang tonton videonya sampai habis materi ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang kita bahas kali ini yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Tentunya kegiatan ekonomi ini kita harus pahami agar kita sebagai manusia paham apa-apa saja yang menjadi kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ekonomi. Oke, masuk saja langsung ke poin pertama, yaitu definisi kegiatan ekonomi. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud kegiatan ekonomi? Nah, apabila dibuat ke dalam kalimat sederhana, apa yang menjadi pengertian kegiatan ekonomi ini? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama sehari-hari. Umumnya, kegiatan ekonomi ini terdiri dari kegiatan konsumsi, satu, yang kedua produksi, dan yang ketiga distribusi. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan membahas masing-masing kegiatan pada video ini. Yang pertama tadi, kegiatan produksi. Kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Bapak akan kasih tahu juga apa sih yang dikatakan dengan produksi barang, apa juga yang dikatakan dengan produksi jasa. Nah, produksi barang itu adalah ketika kita menciptakan sebuah barang. Sedangkan yang dikatakan produksi jasa itu adalah ketika kita mengeluarkan tenaga, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Contoh daripada kegiatan jasa adalah montir televisi, montir sepeda motor, montir mobil, cleaning service. Nah, kenapa mereka dikatakan jasa? Karena mereka memberikan tenaga mereka ataupun kemampuan mereka untuk menghasilkan sesuatu, yaitu memperbaiki barang. Contoh konkret dari kegiatan produksi itu seperti ketika pengusaha mebel merubah kayu menjadi kursi atau meja, maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi karena mereka sudah menghasilkan meja dan kursi tersebut, merubahnya dari sepotong kayu bisa berubah menjadi kursi. Nah, merubah itu adalah dikatakan kegiatan produksi. Orang ataupun pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen, yaitu orang atau badan usaha ataupun perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Setiap manusia atau para pelaku ekonomi apabila ingin melakukan kegiatan produksi, mereka membutuhkan 3 bahan ataupun 3 barang untuk melakukan kegiatan produksi ini. Nah, apa-apa saja barangnya? Berikut Bapak uraikan ketiga barang tersebut yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi. Yang pertama yaitu barang mentah, barang mentah. Nah, barang mentah ini adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contohnya seperti hasil perhutanan, kayu, rotan, karet, dan lain sebagainya, kelapa sawit,
Bisa juga. Bisa juga dia hasil perkebunan seperti teh, tembakau, kopi, dan lainnya. Barang yang kedua yaitu barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi ini adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan namun belum menjadi barang akhir atau barang jadi yang biasa dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya seperti benang, dia masih setengah jadi. Nah, kalau barang jadinya apa? Benang menjadi baju atau benang diolah menjadi kain. Nah, benang ini adalah contoh pengolahan dari setengah jadi. Pertanyaannya, Bapak tadi kan bilang kalau benang itu adalah barang setengah jadi. Ya, benar. Jadi barang nggak jadinya dari benang ini apa? Nah, barang nggak jadinya benang ini atau barang mentahnya benang ini berasal dari kapas. Nah, barang mentah ini, barang kapas ini diolah menjadi barang setengah jadi, dia berubah menjadi benang. Nah, barang setengah jadi ini diubah menjadi barang jadi, dia itu adalah kain ataupun pakaian seperti yang Bapak pakai dan yang kalian pakai. Dan yang terakhir yaitu barang jadi. Ya, barang jadi ini dapat diartikan sebagai barang yang sudah siap dikonsumsi atau dipakai oleh manusia ataupun konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah seperti yang Bapak bilang tadi, baju. Contoh lain memang ada, Pak, ada bantal, karpet, selimut, dan sebagainya. Nah, topik pertama sudah selesai, yaitu mengenai kegiatan ekonomi, pengertiannya dan jenisnya. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Nah, sekarang Bapak akan berikan tugas. Tugasnya apa? Soal yang pertama atau tugas yang pertama yaitu carilah 2 contoh, ya, barang jadi yang melalui pengolahan dari barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi.